Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita yaitu Ayo Mengaji. Yang mana program Ayo Mengaji mengajak Anda untuk belajar membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Dan tentunya nanti bacaan Anda akan bisa langsung dikoreksi oleh narasumber kita yang telah hadir di studio TVRI Jambi pada hari ini. Baik pemirsa, pada hari ini telah hadir narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Baik pemirsa, pada hari ini program acara Ayo Mengaji jatuh pada Quran Surah Az-Zumar ayat 73 sampai dengan 74. Ya. Quran Surah Az-Zumar ayat 73 sampai dengan 74. Kami menantikan partisipasi Anda, silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 0811-7433-133, 0811-7433-133. Silahkan menghubungi kami menuju ke studio TVRI Jambi dan nanti bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita yang hadir pada hari ini di studio TVRI Jambi. Baik pemirsa, untuk pertama mari sama-sama kita dengarkan bacaan yang baik dan benar yang akan dicontohkan oleh narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Ali. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء
فنعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, begitu indahnya lantunan tilawah Al-Quran ya, Amin. Ustadz ya, yaitu pada Quran surah Az-Zumar ayat 73 sampai dengan 74. Pemirsa, kami menantikan partisipasi Anda. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 0811-7433-133, 0811-7433-133. Mari bersama kami program acara Ayo Mengaji untuk belajar membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Nantinya bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Muhammad Ali. InsyaAllah. InsyaAllah Ustadz ya. Luar biasa sekali nih Ustadz. Tadi pada Quran surah Az-Zumar ayat 73 hingga 74. 74 ya, betul. Seraya kita menantikan partisipasi pemirsa yang ingin bergabung bersama kita bahas terlebih dahulu Ustadz ya. Yaitu pertama Boleh. mungkin mengenai tajwidnya dulu nih. Bacaan-bacaan yang tadi telah Ustadz lantunkan. Dipersilakan Ya, Ustadz. baik. Kita mulai dari awal ayatnya ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Di sini kita bahas sedikit tentang mad iwad. Baik. Mad iwad itu secara definisi ya. Iya. Apabila baris dua di atas atau fathaten kita berhenti padanya, maka dibaca satu alif baris satu namanya mad iwad. Mat iwad. Itu kita panjangkan jadinya ya, Ustadz Dipanjangkan ya. satu alif namanya mad iwad. Baik Ustadz. Namun ada pengecualian. Iya, seperti apa tuh Ustadz? Huruf tah marbutah. Tamarbut. Huruf tah marbutah itu walaupun dia baris dua di atas atau fathaten, Iya. kalau kita berhenti tetap kita matikan. Oh, Jadi baik, bunyi kembali kepada huruf ha. Ha. Ya, seperti al-qari'ah. Gitu ya. Baik. Ya contohnya pada Al-Qari'ah. Ya, mawaddatan jadi mawaddah. Iya, Ah, betul gitu. Ustaz. Kalau nggak itu nama saya jadi Mawaddatan ya Ustaz. Ya, gitulah kira-kira ya. Baik Ustaz. Baik, kita lanjutkan lagi. Hatta idza jaa. Di sini mat kita singgung sedikit. Mat jaiz munfasil Baik. dan mat wajib muttasil. Di sini jelas bedanya ya. Iya Ustaz. Mat jaiz munfasil iaitu mat tabi'i diiringi oleh hamzah. Di sini alif yang berbaris. Itu namanya hamzah. Hatta idza. Dalam dua kata. Itu namanya mat munfasil. Mat jaiz munfasil. Munfasil itu tidak terpisah. Antara mat tabi'i dengan hamzah terpisah. Tapi kalau mat wajib muttasil seperti idza ja'u, itu namanya mat wajib muttasil. Muttasil artinya mat tabi'i satu kata dengan hamzah atau satu kalimat. Itu. Kalau panjangnya mat jaiz munfasil itu sekurang-kurangnya dua harakat. Dua alif. Dua alif. Kalau mat wajib muttasil itu 2,5 alif. Biasanya kalau berdekatan panjangnya disamakan. Disamakan dia. Disetarakan gitu ya Ustaz ya. Kemudian lagi wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Di sini rasanya tidak banyak ya. Kita lanjut kepada ayat berikutnya. Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Di sini perlu juga kita perhatikan tentang wa'dahu. Ini sering kita terseleo pada sadaqana wa'dahu. Biasanya sadaqana gitu ya. Iya, benar Ustaz. Sini sadaqana wa'dahu. Ini kalimatnya berbeda makhrajnya. Ini perlu kita perhatikan juga. Kemudian wa awrasanal ardh. Kalau kita berhenti pada ardh, itu ada sakinain namanya. Yang pertama ra, yang kedua dhad. Jadi makanya keduanya dibunyikan ardh. Ya, sedikit kedengaran. Tapi sifatnya harus menonjol. Ardh. Sifatnya ada istitalah, memanjang pada geraham kita. Jadi wa awrasanal ardh.
Tapi tidak boleh dilepas ya, Ustaz tidak boleh di depan. Tidak boleh dilepas. Kalau kita lepas menjadi qalqalah. Betul. Memantul silai kan. Baik, Ustaz. Kemudian tabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Di sini lagi yang terakhir. Nasya. Kalau kita berhenti di sana harus 2,5 alif atau 3 alif. Tidak boleh kita baca 1 alif. Tidak boleh kita baca 2 alif. Yes. Sebab dia mad wajib muttasil. Sekaligus dia menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Jadi jangan kita baca pendek ya. Biasanya mad arid li sukun itu bisa kita baca 1 alif, 2 alif, 3 alif. Tapi khusus ini kerana dia adalah mad wajib muttasil, maka panjangnya kurang-kurangnya menjadi 2,5 alif sekurang-kurangnya. Paling banyak 3 alif. Kemudian fa ni'ma ajrul amilin. Di sini sering bertukar nih, alimin dibaca orang sebagiannya. Kalau Ada juga alamin gitu. Alamin. Kalau bentuknya sama. Betul, Ustaz. Jadi kita harus teliti juga fa ni'ma ajrul amilin. Kadang berdempet antara lam dan Iya, mimnya ya, Ustaz ya. Amil. Amil. Amal, orang yang beramal. Baik. Itu barangkali yang harus kita waspada dalam ayat ini. Baik Ustadz, kita tadi baru membahas tentang mad. Nanti setelah ini kita lanjutkan lagi yang berikutnya ya Ustadz ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Ali. Pemirsa, kami menantikan partisipasi Anda. Bagi Anda yang ingin belajar membaca ayat suci Al-Quran dengan lebih baik lagi, silakan menghubungi kami melalui line telepon nomor 0811 7433 133, 0811 7433 133. Apabila Anda bergabung bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji, tentunya bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita yang hadir pada hari ini. Baik Ustadz, tadi kita telah membahas tentang mad. Nah, ada yang menarik tadi Ustadz, mad tadi, ada istilah alif dan harokat. Nah, ini berapa alif atau berapa harakat? Mungkin ada perbedaannya. Mungkin pemirsa juga kepengen tahu nih apa bedanya sebutannya mad, berapa alif atau berapa harakat. Silakan Ustaz. Baik. Harakat itu artinya gerakan. Harakatan, satu gerakan. Harakaten, 2 gerakan. Jadi satu alif itu adalah kapasitasnya 2 gerakan, 2 harakat. Jadi satu alif 2 harakat. 2 alif berarti 4 harakat. 4 kali ketukan ya Ustaz ya. 2,5 alif berarti 5 harakat. Harakatan itu berarti gerak, 5 gerak anak jari atau 5 ketukan. Betul. Jadi kalau 6 harakat maka dikatakan situ adalah 3 alif. 3 alif. Lazimnya kita biasa menggunakan harakat atau alif nih Ustaz? Tergantung kebiasaan, tapi lebih banyak kita menggunakan alif enggak? Iya, benar. 1 alif, 2 alif. Gitu ya. Jadi kapasitas 1 alif itu 2 harakat. 2 alif berarti 4 harakat. 2,5 alif berarti 5 harakat, 5 harakat atau 2,5 alif. Itu kapasitasnya. Baik, hanya perbedaan ungkapan dan istilahnya ya Ustaz. Istilah. Baik Ustaz. Selanjutnya nih Ustaz Seraya, kita masih menantikan partisipasi pemirsa untuk bergabung bersama kita. Kita membahas tentang surah Az-Zumar ini, yaitu mengenai ahkamul hurufnya nih Ustaz. Mungkin ada beberapa yang ada pada Quran Az-Zumar ayat 73 sampai 74 ini. Silakan Ustaz. Di sini kita coba bahas tentang wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Di sini rabbahum ila. Mim sukun bertemu hamzah. Itu namanya izhar syafawi. Izhar syafawi. Izhar syafawi itu adalah mim sukun apabila bertemu dengan selain mim dan ba. Itu banyak kan? Iya, banyak Ustaz. Cuma kita pikir mim bertemu ba itu dengan namanya idgham mimi. Iya. Mim bertemu yang lain, mim dan ba ya. Mim bertemu ba namanya ikhfa syafawi. Itu aja. Jadi pokok selain mim dan ba namanya izhar syafawi ya. Kemudian ilal jannati zumara. Ini tasydid di atas nun. Itu namanya nun musyaddadah. Nun musyaddadah atau mim musyaddadah maksudnya nun bertasydid dan mim bertasydid itu digunakan.
Namanya dalam istilahnya adalah wajibul gunnah. Wajib berdengung. Wajib sengau. Kapasitas dengungnya kalau dalam tilawah adalah 3 harakat. Selama 3 harakat. Jannah, itu 3 harakat. Boleh diukur dengan dengan cengkok-cengkok lagu boleh. Iya, kalau dalam Boleh diukur tilawah dengan ya, Ustaz, perasaan ya. Jadi mengukur gunnah itu boleh dengan perasaan, boleh dengan gerakan jari kita, boleh dengan cengkok-cengkok lagu. Karena kesempatan juga Ustaz ya, ketika bertilawah di dengung itu kita isi nada tilawahnya Ustaz ya. Jadi 2 keuntungan ya. Iya Ustaz. Malah 3 keuntungan. 3. Satu Sementara lagi kita mendengungkan, mata kita jalan ke depan ya. benar. Jadi kita bisa jeli ya Ustaz ya untuk bacaan selanjutnya. Jadi ilal jannah. Gitu. Jadi kita bisa berlagu, berlenggok ya. Betul. Kemudian lagi wa qala lahum khazanatuha. Ketemu lagi dengan izhar syafawi. Kemudian salamun alaikum. Di sini ada izhar hakiki namanya. Yaitu kalau di sini dhammatain. Dhammatain itu dhammah. Baris depan 2 bertemu dengan ain. Salamun alaikum. Hanya sekedar mematikan nun. Sekedar menjelaskan nun mati. Menjelaskan nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 6. Ha, kho, ain, ghain, ha, hamzah. Itu ya. Tidak boleh digunakan. Tidak boleh kita melagu di situ. Salamun alaiha ya. Kalau bisa lurus, jangan digoyang. Suara pada izhar hakiki. Supaya aman Ustaz ya. Jadi lebih tidak aman, ya. terlamakan, tidak terdengung ya Ustaz ya. Kemudian alaikum tibtum. Ketemu lagi dengan izhar syafawi. Iya. Tibtum fadkhulu. Mim mati bertemu fa. Ini termasuk juga izhar syafawi ya. Fadkhuluha khalidin. Kemudian lagi wa qalu alhamdulillah. Di sini anak-anak sering tersalah gitu. Terkeliru lah ya rasanya. Dibacanya wa qalu alhamdulillah. Oh iya. Karena mungkin terbiasa menyebut alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Di pas ketemu bacaan tulisan alhamdulillah, dia baca alhamdulillah. Padahal kalau sudah bergabung dengan huruf sebelumnya, kalimat sebelumnya, maka alif lamnya menjadi alif lam qamariyah. Lebur ya Ustaz ya. Wa qalu alhamdulillah. Kemudian huruf ha ni sangat sensitif ya. Iya Ustaz. Kita masih ada yang mendengar membaca ha itu kurang pas itu. Iya, kadang mungkin beda cara pelafasannya mungkin Ustaz. Iya, seperti kita dalam solat itu alhamdulillah. Betul. Masih ada yang baca alhamdulillah. Kadang terlalu dalam jadi kayak kha, alham gitu. Iya, benar Ustaz. Ya? Iya benar Ustaz. Memang perlu kita perhatikan nih huruf ha ni ya. Kemudian sadaqana wa'dahu. Ini sadaqana. Biasanya sadaqana, sadaqata. Qafnya sukun biasanya. Sekarang ketemu dengan qaf yang fathah. Jadi kita perhatikan juga ya. Qaf itu kita angkat pangkal lidah bacanya. Sadaqana. Sadaqana. Ya. Wa'dahu. Di sini ainnya di tengah tenggorokan. Betul. Huruf halak. Wastul halak. Di tengah-tengah tenggorokan. Jangan sampai bunyi hamzah. Ya? Iya. Tetapi harus terasa di sini. Wa'dahu. Wah, harus berlemak gitu ya. Ada apa nih? Ada tarikan ada gitu tarikan dari tenggorokan gitu Ustaz. Kemudian teruskan lagi minal jannati seperti tadi ya. Haitsu nasya seperti tadi, fa ni'ma ajrul amilin. Hati-hati juga lah amilin itu. Jangan alimin dibaca ya. Barangkali itulah hukum-hukum yang kita temui dalam ayat ini. Baik Ustaz, karena memang kalau ahkamul huruf ini memang harus benar-benar dipelajari dan dibiasakan ya Ustaz ya. Betul. Ya. Karena kalaupun sudah hafal teorinya, misalnya izhar, ada hurufnya aha, ain, ghain, ha, tapi kalau tidak dipraktekkan, tidak dilatih ya Ustaz ya juga akan kesulitan ya pasti Ustaz ya. Iya betul. Ya, dan juga sering-seringlah mengaji ya Ustaz. Karena kalau
Al-Quran ini semakin sering kita membacanya, semakin fasih dan lancar pula kita ya, Ustaz. Betul, Begitu Ustaz ya. Ya, Nah, betul kalau sekali. untuk mengajar anak-anak sendiri nih Ustaz, mungkin kan Ustaz juga punya banyak pengalaman mengajar anak-anak. Kesulitan nggak Ustaz untuk membuat anak-anak itu sampai benar-benar paham gitu, ahkamul hurufnya seperti ini, tajwidnya seperti ini, seperti itu Ustaz. Sambil sharing ya Ustaz ya, karena seraya menantikan pemirsa. Jadi berbagi ilmu cara mengajarnya juga, atau seperti apa pengalaman Ustadz nih selama mengajar anak-anak atau bibit-bibit para qori-qori'ah yang telah Ustadz bina. Silakan Ustadz. Khusus mengajarkan ahkamul huruf ya. Nun dan mim ya. Iya benar Ustadz. Nun sukun atau Tanwin, ya, itu atau juga. mim sukun ya. Pertama dulu dikasih global. Pokoknya ketemu dengan nun sukun dengungkan. Gitu dulu ya Baris Ustadz dua ya. dengungkan. Kemudian mim sukun dengungkan. Dengung semua. Iya. Nanti setelah mereka bisa mendengung-dengungkan, baru dikecualikan ada 6 yang tidak boleh Iya, dengungkan. yang izhar tadi saya. Begitu cara yang praktis dan simpelnya dulu. Kemudian Ustadz. ada 2 yang tidak boleh didengungkan. Masalah, 6 ya, Iya. yang berhubungan dengan nun mati. Yang berhubungan dengan mim mati ada 2 yang perlu didengungkan. Iya. Yang selebih tidak. Jadi memang bertahap juga lah. Iya. Jadi yang penting mereka tu bisa mempraktekkan dengung. Nanti baru kita kecualikan bagaimana cara membaca izhar hakiki, bagaimana cara membaca izhar syafawi. Tentunya Gitu, juga Ustaz. pembiasaan ya, terus harus kita dibiasakan. sehingga anak-anak itu nggak cukup sekali ngaji udah tahu tajwid izhar ini apa, idgham itu apa, terus besoknya nggak ngaji lagi nih Ustadz. Nah ini mungkin sering ketemu juga kan Ustadz ya. Betul. Mungkin merasa puas diri, udah cukup nih, udah tahu tajwidnya ini begitu kan Ustadz. Padahal ternyata harus dipraktekkan ya Ustadz ya. Iya. Harus terus dilatih. Nah juga sama seperti tilawah nih mungkin ya Ustadz, kita geser ke tilawah lagi nih Ustadz. Kan tadi kalau misalnya belajar ngaji awal, nah kalau bertilawah nih seperti apa nih trik-triknya kalau menurut Ustadz bagi orang-orang yang mau belajar tilawah. Nah nanti dulu izin Ustadz ya, tampaknya Silakan, sudah ada yang bergabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Bu Mars Metenu, Mbak. Masya Allah Ibu Mar, gimana kabarnya Ibu Mar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, sudah siap Ibu Mar ya? Silakan langsung saja dibacakan Quran Sudah, surah Mbak. Az-Zumar ayat 93 sampai dengan 94 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Benar pun setia Ustaz. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين
Sadaqallahul azim. Makasih Mbak, makasih Ustadz. Assalamualaikum Hai Ibu warahmatullahi Mar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mar yang berada di Sungai Penuh telah bergabung dalam program acara Ayo Mengaji. Masya Allah Ustadz ya, Ibu Mar ini penelpon setia kita, selalu berlatih dan selalu ingin belajar ilmu Al-Quran. Baik Ustadz, silakan langsung saja dikoreksi bagaimana bacaan dari Ibu Mar yang berada di Sungai Penuh. Ya. Kalau ditinjau di sisi makharijul huruf, sifatul huruf sudah lumayan ya. Cuma tadi kurang tenang nampaknya. Buru-buru ya Ustadz? Agak buru-buru sedikit sehingganya ada nombor ya. Agak keliru ya Ustadz ya dikit. Kita ni harus memperhatikan di antara bacaan itu, ada antara jedah itu, kita pikirkan di mana kita hendak berhenti. Di mana kita hendak mengulang. Jadi kalau kita baca saja tanpa perencanaan gitu ya. Perencanaan wakafnya, maka kita akan agak sedikit gegabah bacaannya jadi Ustaz ya. Tidak begitu pede ya, ya betul, dalam Ustaz. bacaan. Kalau dari sisi bacaan alhamdulillah bagus. Cuma sedikit ada masukan tentang dhat ya. Dhat itu sifatnya adalah itbaq. Itbaq tu tertutup ya. Jadi wa awrasana al-ard. Iya. Tertutup. Lebih besar gitu ya, lebih tebal. Lebih tebal saja terdengarnya Ustaz ya. Tapi ada tadi tanda panjang, tapi itu karena kurang kurang tenang tadi ya. Iya, agak terburu-buru. Tapi bacaannya bagus. Mungkin agak terburu-buru sedikit, mungkin ada yang sesuatu dipikir Iya, enggak tahu ya. betul. Ya, tapi baca Atau media mungkin bagus. bacanya mungkin dari televisi Ustaz. Ngelihat mungkin televisi. Melihat televisi mungkin kurang jelas gitu. Benar, mungkin ya Ustaz. Tapi ya. bacaannya bagus nih. Alhamdulillah ya. Cuma nombor sedikit itu biasa. Iya biasa. Barakallah. Insyaallah. Barakallah, alhamdulillah. Baik, semoga bermanfaat dan juga semoga Ibu Mar terus berlatih dan semoga lebih baik lagi ya Ustaz ya. Mohon izin Ustaz kita jeda iklan terlebih dahulu. Nanti setelah ini kita lanjut kembali. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Tentunya kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 0811 7433 133, 0811 7433 133. Silakan bergabung bersama kami untuk belajar membaca suci Al-Quran dengan baik dan benar. Dan nantinya bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Ali. Pada Quran Surah Az-Zumar ayat 73 sampai dengan 74. Baik Ustadz, tadi telah bergabung bersama kita Ibu Mar dari Sungai Penuh, Masya Allah. Luar biasa sekali peningkatannya rutin ya Ustadz ya. Alhamdulillah, memang belajar itu nggak boleh puas pada satu waktu aja Ustadz ya, terus ya. Sehingga bisa sampai dapat ilmunya dan lebih baik lagi gitu ya Ustadz ya. Baik Ustadz, tadi sebelum Ibu Mar menelpon, saya ada bertanya mengenai bagaimana tadi mengajar tartil anak untuk tajwid. Nah kemudian selanjutnya bagaimana untuk mengajarkan tilawah. Nah mungkin bisa diinfokan pemirsa seperti apa nih cara supaya kami para orang tua mungkin pemirsa juga kepengen mengajarkan anaknya baca Al-Quran hingga bertilawah. Apa nih tekniknya nih Ustadz? Bersilakan Ustadz. Secara umum ya, tilawah itu agak santai ya. Iya Ustadz. Kalau Pelan tartil, ya Ustadz ya, lebih pelan. lambat. Kalau tartil agak cepat sedikit. Yang kita praktekkan, tilawah diajarkan dulu. Dari A'udzubillah, Bismillah, diajarkan tilawah, tilawah menjawabnya. Iya. Pertama gunanya untuk mempola suara anak-anak. Yang kedua, Nadanya juga sudah ada gitu jadinya. yang Ustadz, kedua mengembangkan bakatnya gitu ya. Yang ketiga, psikomotor anak itu belum begitu cepat dia menangkap ya. Betul. Jadi dengan tilawah ini kita pelan-pelan mengajarkannya. Kemudian juga berpengaruh kepada rasa dan perasaannya. Betul. Ya. Jadi banyak keuntungan baiknya tilawah dulu. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba anak-anak enak tenang dia. Lebih santai ya Ustadz ya mereka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua baca gitu. Dari alif. Ya. Alif, 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 alif. Bernada begitu Ustadz ya. Di samping dia hafal bacaan alif, makhrajnya betul. Betul. Kemudian dia bisa menghafalkan di kepalanya gitu ya. Kemudian
Ba. Ba. Baris dulu. Baris Langsung dulu. pakai baris. Oh, langsung pakai baris Ustaz ya. Contohnya alif. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U baca A, I, U, A, I, U, A, I, U. Itu sudah tilawah tuh. Itu Sudah ada nadanya gitu, Ustaz, ada mengarah-ngarah. turun-turun naik. Jadi kita latih sekali. Pola suaranya pola sudah mulai suara. ditampakkan Ustaz ya. Ya. Kemudian ba. Ba. Ba, 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 ba. 10. Oh, 10 kali pengulangan sehingga terbentuk nadanya ya Jadi Ustaz ya. dengan dia sering ulang, dia hafal, kemudian makhrajnya kita bisa mendeteksi. Kalau salah kita betulkan. Betul. Ya, dia menghafalkan bacaannya, makhrajnya sekaligus menghafalkan hurufnya. Hurufnya. Kemudian kalau umpama bahasa Arab, ba fathah ba kasroh bi, ba dhamma bu baca, ba bi bu, ba bi bu, ba bi bu. Biasa anak-anak setelah belajar itu, dia kembali dari sekolah tu di jalan dia lagu-lagukan gitu. Iya, benar Ustaz. Kadang sama-sama dia. Sambil main-main dia lagu itu gitu. Betul, Jadi sehingganya anak-anak memang sekolah seni juga ya. Iya, ternyata teknik dan Iya. trik juga ya Ustaz ya. Tapi Biar kalau- anak-anak menyenangi. Kalau ya. tertil, dipercepat aja. Iya. Tertil apabila dapat tilawah, tertil akan ikut. Kalau kita analogikan antara tilawah dengan tertil, Baik Ustaz. itu bagaikan tubuh dengan bayangan. Dengan bayang-bayang. Satu kesatuan ya Ustaz ya. Maksudnya nih, kalau kita sudah pandai bertilawah, maka tertil itu akan ikut. Oh, mengikuti seperti maka bayangan. Tubuh dengan bayang-bayang, dia akan ikut tubuh kita bayang-bayang itu. Betul, Itu kira-kira. Jadi Masya Allah. secara yang saya praktekkan adalah tilawah dulu. Begitu juga untuk memperbaiki makhraj anak-anak tu. Iya Ustaz. Umpamanya huruf shin. Yang susah-susah itu ya Ustaz ya. Shin, 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 shin. Shin fathah sha, shin kasrah shi, shin dhamma shu baca, sha shi shu, sha shi shu, sha shi shu. Berulang-ulang sehingga Jadi kita anak-anak bisa perbaiki. Walaupun Ustaz ya. sampai 23 kali baca tapi tidak terasa. Dia tidak bosan. juga, Tidak Ustaz. bosan dia. Oh, Karena ada trik-triknya. Itu Baik. barangkali ya. Baik Ustaz, izin saya sapa penelpon terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Iya, iya dengan siapa di mana Pak? Bapak Yudi, Idrus. Pak Idrus ya, Pak Idrus di Pemayung. Baik Pak, sudah siap? Silakan langsung saja dibacakan Quran Surah Az-Zumar ayat 73 sampai dengan 74 berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Sadaqallahul azim. Allahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Pak Idrus di Pemayung telah bergabung pada program acara Ayo Mengaji. Baik Ustadz, langsung saja kita koreksi bagaimana bacaan dari Pak Idrus yang berada di Pemayung. Silakan Ustadz. Bacaannya semakin bagus ya. Masya Allah. Semakin bagus bacaannya. Cuma sedikit juga ketenangan tadi ya. Ketenangan, kemudian pengaturan wakaf ibtidak. Baik. Karena pengaturan wakaf ibtidak itu mendukung kepada nafas kita. Kadang kalau kita berusaha kepada akhir ayat, maka nafas kita akan melemah. Berpengaruh ya Ustaz ya. Jadi kita usahakan pendek-pendek tapi tidak salah gitu ya. Betul. Cari wakaf-wakaf alternatif. Seperti tadi. Zumara itu pas tadi ya. Kemudian hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Boleh berhenti situ sebelum waw. Boleh. Kemudian karena situ tidak ada tanda wakaf, boleh kita mundur sedikit ke belakang dan cari huruf ibtidak seperti waw. Wow, tempat mengulangnya Ustaz ya. Diulang wa futihat boleh. Wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Sebenarnya itu boleh tu. Sudah fi'il, sudah pakai fa'il. Kemudian kalau kita melanjutkan, mengulang sedikit ke belakang, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum. Boleh situ. Karena sebelum fa. Sebelum fa jawab. Atau fa istinaf boleh. Fa jawab boleh. Ya. Kemudian boleh kita lanjutkan. Fadkhuluha khalidin. Dan begitulah seterusnya. Tapi alhamdulillah peningkatannya sangat pesat nih. Bagus. Masya Allah ya Ustaz ya. Sangat luar biasa sekali. Barakallah. Barakallah, alhamdulillah. Dan juga Pak Idrus ini juga salah satu penelpon setia juga ya Ustaz rajin ya. Ya. Jadi semakin meningkat ilmunya, alhamdulillah ya Ustaz ya. Baik Ustaz, masih seraya kita menantikan partisipasi pemirsa, kita lanjut nih Ustaz untuk makna dari Quran surah Az-Zumar ayat 73 sampai 74 nih Ustaz. Dipersilakan. Baik. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan digiring atau diajak orang-orang bertakwa kepada Tuhannya ke surga berombong-rombongan. Masya Allah, Ustaz ya. Orang-orang bertakwa itu ya digiring ke surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Setelah sampai di pintu surga itu, dibukalah pintu surga. Wa futihat abwabuha. Terbuka pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum.
Penjaga-penjaga surga itu berkata kepada orang-orang bertakwa tadi, Salamun alaikum. Selamat atas kamu. Tibetum, berbahagialah kamu. Itu. Fadkhuluha khalidin. Masuklah ke surga. Kekalah di dalamnya. Jadi hebatnya orang bertakwa ya. Kemudian orang bertakwa tadi mengucapkan terima kasih. Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa awrasanal ardh. Mereka berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami dan telah mewariskan bumi kepada kami. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, yang telah menempatkan kami di surga sekehendak kami di mana akan bertempat. Pilihlah di mana kamu. Namanya surga, boleh milih. Boleh apa yang diinginkan ada di dalamnya. Fa ni'ma ajrul amilin. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Jadi betapa Allah memberikan pahala, luar biasa, ganjaran ya, kepada orang yang bertakwa, Masya yaitu Allah. surga. Surga tu seluas langit tambah bumi. Masya Allah. Bayangkan. Luar biasa sekali Ustaz ya. Ya, tanpa batas ya, langit tambah bumi. Kita merasa bumi sudah luas ya. Iya. Langit Padahal tambah lebih bumi. luas lagi. Masya Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Surga seluas langit dan bumi. Jadi jadilah orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Semoga kita termasuk daripada mereka. Masya Allah, amin, ya rabbal alamin. Luar biasa sekali Ustaz ya, ternyata Ya. terjemahan pada Quran Surah Az-Zumar Betul. ini ya Ustaz ya. Dan juga menambah wawasan pemirsa nih Ustaz, bahwa tahu bahwa ayat Az-Zumar ini artinya sangat luar biasa. Baik, mohon izin Iya. kita jeda iklan terlebih dahulu ya boleh. Ustaz ya. Silakan. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Baik Ustadz, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Ustadz. Mohon izin kesimpulannya untuk program acara Ayo Mengaji pada hari ini. Persilakan Ustadz. Baik. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa orang-orang bertakwa itu memang dimuliakan Allah. Masya Allah. Khusus boleh menempati surga sekehendaknya, dibukakan oleh Allah SWT dengan melalui penjaga-penjaga surga. Kemudian ayat sebelumnya ada orang-orang kafir itu digiring ke neraka. Jadi nampak bedanya ya. Jadi orang takwa ke surga digiring dan orang kafir dihalau ke neraka. Jadi kita pilihlah surga anak. Betul. Jadi oleh sebab itu marilah kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang selalu mengikut perintah Allah dan menjauhi semua larang-larang Allah. InsyaAllah Ustadz ya, amin. Alamin. Amin. Baik Ustadz, kami mohon untuk sekali lagi kami ingin mendengarkan bacaan yang baik dan benar untuk Quran Surah Az-Zumar ayat 73 sampai 74. Dipersilakan Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Masya Allah Ustaz, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik Ustaz, terima kasih telah hadir di Sultan Fari Jambi. Tentunya setia menemani program acara Ayo Mengaji dan juga setia untuk memperbaiki dan membenarkan bacaan-bacaan pemirsa yang ada di rumah yang telah bergabung sama kita. Baik, barakallahu Ustaz. Baik pemirsa, demikianlah program acara Ayo Mengaji pada hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.